Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala, yaitu jati diri seorang kaum muslimah. Seorang muslimah yang ingin mencari jati dirinya atau mencari kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada lain, jelas di sini ada juga peran seorang suami yang harus terus menjaga istrinya, kemudian juga terus menasihati kebaikan kepadanya. Ingat, di antara tugas seorang suami kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, maka jagalah diri kalian, kemudian jagalah orang-orang yang di bawah tanggungan kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini untuk menjadi atau untuk mencari jati diri kaum muslimat, di sana juga jelas ada peran seorang suami atau teman-teman yang dia senantiasa mengingatkan kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seterusnya kita sampaikan di antara cara untuk mendekatkan atau untuk mencari jati diri seorang kaum muslimah adalah dia senantiasa bersama Rabbnya, yaitu menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian menjauhkan dirinya dari semua yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara cara untuk mendekatkan atau senantiasa bersama dengan Allah Jalla Jalaluh, maka beliau mengatakan di sini hafizahullahu taala, yang berikutnya adalah cara untuk senantiasa bersama dengan Allah adalah tidak berkhalawat dengan ajnabi. Dalam agama Islam, dalam syariat Islam, seorang muslim dan muslimah ini tidak dibolehkan dia berkhalawat. Berkhalawat itu maksudnya itu berdua-duaan. Kalau dia bukan mahramnya, maka enggak boleh. Walaupun dia urusan kerja misalnya, urusan apa misalnya, maka haram hukumnya untuk berdua-duaan dia. Maka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti perintah dan menjauhi semua larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara ketaatan atau bentuk ketaatan seorang kaum muslimah yang dia beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berkumpul menyendiri dengan seorang laki-laki lain yang bukan mahramnya. Sebaliknya juga seorang laki-laki enggak boleh dia berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena ini adalah secara umum diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah haram, dan ini ada pendapat yang kuat sebagaimana yang didasarkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dari Imam Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dzu mahramin. Tidaklah atau janganlah sekali-kali seorang laki-laki dia berkhelawat dengan seorang wanita kecuali harus bersamanya itu ada mahramnya. Ada mahramnya, jelas mahram yang dari perempuan tersebut. Wala tusafil al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Kemudian enggak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali dia harus ada mahramnya, berpergian jauh. Kemudian disampaikan kayak seperti dia pergi umrah, dia pergi haji, maka wajib seorang perempuan itu ada mahramnya. Karena disebutkan oleh para ulama di antara dari penafsiran dari hadis yang mengatakan man istata'a ilaihi sabila, itu adalah bagi orang yang mampu, al-hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, orang yang dia pergi berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Maka orang yang mampu itu disebutkan oleh para ulama, pertama dia mampu ada duitnya. Kemudian yang kedua, dia mampu badannya untuk berangkat mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian kalau dia perempuan harus ada mahramnya. Maka kalau enggak ada mahramnya, berarti dia tidak ada kewajiban untuk pergi umrah, untuk pergi haji, walaupun dia orang kaya, walaupun dia sehat badannya. Tapi karena tidak ada mahramnya, maka dia tidak boleh berangkat. Tapi ketika dia berangkat kemudian menunaikan umrah, menunaikan haji, maka kita katakan haji dan umrahnya sah, karena tidak ada pembatal haji dan umrah yaitu safar sendirian, enggak ada. Tapi dia mendapatkan dosa karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia safar sendirian. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan." Wahai Rasulullah, istriku ini mau berangkat haji dia ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, istriku dia ingin pergi haji ya Rasulullah. Wa innik tutibtu fi ghazwatin. Sedangkan aku wahai Rasulullah sudah dicatat jadi orang yang harus ikut berperang bersama engkau ya Rasulullah. Maka aku bingung bagaimana ini Rasulullah. Padahal engkau tidak membolehkan seorang perempuan itu pergi tanpa mahramnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala fantalik fahujja ma'a imra'atik. Maka pulanglah engkau, enggak perlu engkau ikut perang. Padahal perang ini adalah suatu kewajiban, apalagi sudah dipilih oleh Amirul Mukminin. Tapi karena istrinya harus pergi haji sendirian, maka ditundalah berangkat perang tersebut. Menunjukkan berarti kedudukan menemani istri itu jauh lebih utama daripada pergi berperang. Padahal orang yang berjihad di jalan Allah ketika dia meninggal dunia, maka tidak ada lain dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini ada peran seorang laki-laki yang terus senantiasa menjaga istrinya. Jangan sampai dia sebelum menikah, Masya Allah, dia senantiasa menasihati kebaikan kepada calon istrinya, memberikan apa yang dia butuhkan ketika dia belum menikah. Setelah menikah dia enggak peduli sama istri. Ini kadang-kadang kita kalau sudah menikah itu romantis sudah mulai hilang jemaah. Awalnya istri masih meluk-meluk kita awal pernikahan, sudah punya anak satu agak jauh, sudah punya anak dua agak jauh, anak tiga ada jauh. Bahkan istri kalau tersandung
di awal-awal antum nikah, masya Allah antum sayang sama istri tersebut. Abang kata antum kata kepada istri antum, gimana kabarnya sayangku, kenapa? Enggak sakit kah? Enggak luka kah? Seperti itu. Setelah sudah berpuluh-puluh tahun sudah punya anak, kesandung istrinya, kau kesandung terus, sudah tua juga dan kesandungnya di situ-situ terus. Nah, maka ini kita katakan bahwasanya kewajiban seorang suami itu harus senantiasa menjaga istrinya, untuk menemani istrinya, apalagi kalau istri itu lagi butuh, jemaah. Bahkan lihat disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengutus ada dari kalangan para sahabat berangkat untuk ikut berperang, atau di kalangan para tabi'in, mereka ikut berperang dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seorang perempuan yang mengatakan, seandainya kalau bukan takut karena Allah, maka ranjang ini akan bergerak, kata perempuan tersebut. Akhirnya Umar yang faham mengutus utusan atau menyampaikan kepada semua pasukan tersebut, kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan maka wajib untuk pulang menemui istrinya, karena istri itu perlu kita lindungi, kemudian perlu kita jaga. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka disebutkan di sini supaya kita tidak salah faham tentang mahram. Mahram itu adalah semua yang diharami untuk menikahinya. Mahram itu adalah semua yang diharami untuk menikahinya. Maka kalau dia haram untuk dinikahi, silakan, boleh dia berpegang tangan, boleh dia berduaan, boleh dia saling bonceng, boleh dia apalagi jemaah, saling berjabat tangan dan seterusnya. Maka ini dibolehkan. Yang selama-lamanya dia tidak boleh menikah. Ini ingat, mahram yang selama-lamanya tidak boleh dia menikahinya, seperti bapak, ayah, kemudian saudara, kemudian paman dari ayah, paman dari ibu. Maka ini kemudian kalau dia menikah maka di sana ada mertuanya, ini tidak boleh dia nikahi. Kemudian nanti kalau dia menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki anak, berarti anak tirinya ketika dia sudah dukhul dengan bapaknya tersebut. Atau ada seorang laki-laki yang dia menikahi seorang perempuan yang dia punya anak, dia menikahi ibunya, kemudian dia dukhul, maka anak tirinya itu adalah mahram selama-lamanya yang dia tidak boleh dinikahi. Dan perlu difahami, mahram dengan rahmi itu, tali silaturahmi itu beda. Ada orang kan, ayo kita menyambung tali rahim kita. Rahim di sini sama mahram itu beda. Kalau rahim itu adalah ada garis dari garis keturunan satu dari keluarga tersebut, itu namanya rahim. Kayak seperti sepupu, maka sesepupu ini adalah rahim kita. Cuman dia bukan mahram karena boleh dinikahi dan seterusnya. Kemudian yang disebutkan dengan ajnabiyah adalah setiap laki-laki atau perempuan yang dibolehkan menikah. Yang bolehkan menikah dengan wanita atau dia menikah dengan laki-laki, meskipun dia masih terhitung kerabatnya. Apalagi kalau saudara ipar dan kerabat-kerabatnya, maka inilah yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh berkelawat dengannya, yaitu dengan wanita ataupun dengan laki-laki. Maka pernah disebutkan, janganlah kalian memasuki tempat tinggal wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari Ansar pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang suami atau istri ipar? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alhammu al-maut, ipar itu adalah kematian. Karena kadang-kadang ada orang sama iparnya sakit dekatnya itu kayak nggak ada penghalang. Kadang nggak ada penghalang, kadang nggak ada malunya, kadang mungkin mandi juga karena biasa dia ada iparnya yang lain cuman pakai handuk aja, cuma kita katakan tidak. Maka ini yang dikhawatirkan, dan bahkan dikatakan dia maut, atau ada orang yang melakukan hubungan yang diharamkan antara ipar dengan dirinya, nggak ada orang yang tahu. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW. Suatu kejahatan, suatu perbuatan maksiat yang susah dideteksi. Cuman itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keluarga suami atau istri sama dengan kematian. Artinya adalah kekejian lebih banyak datang dan mereka ini daripada yang lainnya. Karena mereka selaku ipar bisa bebas keluar masuk saudaranya. Karena itu mereka disifati dengan kematian sebagai penguat dan penegas. Jika seakan
seakan-akan berkhelawat dengan keluarga besan atau mendatangkan kerusakan, kebinasaan dan cobaan dalam agama seperti kebinasaan karena kematian. Karena itu wanita muslimah yang bertakwa tidak akan berbuat yang bertentangan dengan ketentuan syariat seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang suka meremehkan agama pada abad-abad atau dekade sebelakangan ini. Maka kita katakan yang diantara yang harus dijaga oleh kaum muslimin dan muslimat adalah tidak boleh dia berdua-duaan dengan orang yang bukan mahramnya. Maka silakan tinggal dicari mahram itu siapa saja, bisa dicari di internet ada, atau bisa ditanyakan kalau memang belum paham tentang masalah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara cara seorang wanita jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia senantiasa bersama Rabbnya, yang mana itu yang akan menjadi identitas kemuslimahannya, menjadikan dirinya adalah wanita yang muslimah, yang senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya dia memakai hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat. Karena banyak orang sekarang memakai hijab cuman sekedar tren-tren saja. Dan perlu kita sampaikan sebelum kalian atau kita memerintahkan keluarga kita atau anak-anak kita untuk memakai hijab, kita katakan hijab ini gunanya adalah menutup aurat. Gunanya adalah menutup aurat. Bukan untuk model, bukan untuk supaya orang tertarik, tidak. Maka tujuannya kata Allah Jalla Jalaluhu ketika memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna ayyurafna fala yu'zina. Itu fungsi dari jilbab. Mana dia? Supaya dia mudah dikenal dan tidak diganggu. Tidak diganggu maksudnya ini dia tidak mengumbar auratnya sehingga tidak diganggu sama orang lain. Beda dengan orang-orang yang pakai jilbab tapi tujuannya untuk menarik perhatian orang lain. Ada orang yang berjilbab tapi dadanya, lekuk tubuhnya kelihatan. Maka jelas ini disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala azab yang sangat pedih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan dari penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat seperti mereka sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dia membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi. Dia bawa cemeti, cambuk seperti ekor-ekor sapi, yang dengan cemeti itu mereka memukuli manusia. Mereka memukuli manusia. Siapa yang dipukuli? Dengan wanita yang berpakaian telanjang, berpakaian tapi dia telanjang, berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang, kepala mereka seperti punuk onta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mencium baunya. Sesungguhnya bau surga itu dicium dari jarak perjalanan sekian sampai sekian lamanya, kata Nabi SAW. Maka yang harus kita jaga, dan ini diantara tugas seorang suami juga, menjaga istri dan anak-anaknya jangan sampai kelihatan auratnya. Jangan sampai kelihatan auratnya, maka dia jaga lekuk tubuhnya supaya mereka terjaga, tidak mudah diganggu. Kemudian berikutnya sehingga Allah Jalla Jalaluhu ridho sama dia. Kemudian memberikan keberkahan dia. Mana jangan sampai anak istri kita pakai baju tapi telanjang. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Karena seharusnya yang menikmati tubuhnya itu kita saja jemaah, suaminya. Nggak boleh dengan yang lainnya. Bahkan seorang suami itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan la yadkhulul jannata. Nah, sesungguhnya tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang dia tidak ada rasa cemburu dia. Nggak ada rasa cemburu. Tubuh istrinya dinikmatin sama orang. Bentuk luguk tubuhnya dinikmati sama orang. Orang yang nggak ada rasa cemburu ini tidak akan masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita seorang kaum muslimin yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjaga mereka supaya dia tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla Jalaluhu, jaga auratnya jangan sampai kelihatan. Maka sangat bodoh sekali seorang suami yang dia memamerkan lekuk tubuh istrinya kepada orang lain. Bodoh.
Sangat bodoh sekali dia. Nanti kalau diganggu sama orang, dia yang paling marah-marah. Dia paling marah-marah, kenapa engkau ganggu istri saya? Kayak gimana kita nggak ganggu, kelihatan semuanya. Ya namanya kita manusia normal. Ketika melihat ada wanita yang seksi misalnya, yang tampak auratnya, kita akan tertarik dengan dia. Maka jangan salahkan ada orang yang tertarik kemudian melakukan perbuatan maksiat gara-gara kita menampakkan istri kita ya jemaah. Hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan dia yang salah, laki-laki tersebut. Tidak. Kita yang membiarkan istri kita yang terbuka itu yang salah. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahu jalla jalaluhu berfirman dalam firman-Nya, "La taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina, dan semua perantara menuju zina tersebut. Maka jangan sampai kita perempuan yang dia pakai baju tapi telanjang, memperlihatkan semua auratnya kemudian diganggu sama orang lain. Seharusnya kita salahkan diri kita. Coba seandainya kita tidak pakai baju tersebut, mungkin orang-orang tidak akan mengganggu kita jemaah. Tapi karena kita memakainya, karena kita menampakkan kepada orang lain, kemudian orang yang melakukan hal tersebut, maka salahkan diri kita. Banyak orang-orang yang ya nauzubillahi min zalik jemaah, orang-orang yang dia bajunya yang dia seksi seperti itu, akhirnya terjadi ada pembegalan pembegalan dada misalnya, kemudian dia diculik, diperkosa oleh orang lain. Sebenarnya itu adalah ulah kita yang tidak mau mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas perlakuan laki-laki itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan jelas dia harus mendapatkan hukuman dengan hal tersebut. Cuman kita juga yang perempuan yang mengundang-undang terjadinya perbuatan haram tersebut. Bukan hanya di dunia akan dibalas oleh Allahu Jalla Jalaluhu, maka di akhirat juga akan dibalas oleh Allahu Rabbul Alamin. Dia akan dicambuk, dia akan dipukul dengan cemeti-cemeti yang seperti ekor-ekor sapi. Dia dicambuk, terus dicambuk karena kelakuan dia memakai pakaian tapi dia telanjang. Kemudian disebutkan di sini ada sedikit faedah, kepala mereka seperti punuk onta yang dia bergoyang-goyang. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh perempuan itu kalau berjilbab itu rambutnya itu keluar, maksudnya itu berbentuk rambutnya itu sampai menonjol, diikat dia tinggi sampai menonjol, kemudian berlenggak-lenggok kepalanya, itu harus ditutup. Ternyata itu juga akan mengundang syahwat dari laki-laki ya, bagi yang syahwatnya menuju ke sana, karena tidak semua laki-laki yang ketika melihat kepala perempuan itu bersyahwat dengan dia, tidak. Cuman dicegah kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu harus dijaga. Maka kalau ibu-ibu kalau pakai jilbab jangan diikat kayak dibuntal di belakang, tapi diikat mungkin dikepang, diapalah rambutnya. Kalau memang susah, suruh suaminya ngepangin rambutnya jemaah. Ngikatin rambutnya. Romantislah sesekali-kali. Seorang suami juga harus perhatikan istrinya. Jangan biarkan istrinya enggak diurus, saling urus. Istri mengurus suami, suami mengurus istri, dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya, hingga mereka menutupkan kain kerudung ke dada-dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka. Ini perhiasan kita ini khusus kaum muslimat. Aurat kita ini nggak boleh kita kasih lihat kecuali suami kita. Jangan pas kondangan luar biasa, bodinya bagus, di rumah masya Allah cuman pakai daster, kadang yang ketiaknya robek-robek, kadang juga bekas ada sambal di giginya, ketawa, bau ketiak juga luar biasa, giginya juga kuning nggak pernah digosok. Pas pergi kondangan yang seharusnya tidak boleh dia tampakkan ke orang lain. Dia tampakkan ke orang lain. Benar kita katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah, tapi ini tidak sesuai dengan tempatnya jemaah. Tidak sesuai dengan tempatnya. Dan sekarang di antara niatan kita keluar dengan berhias itu, wallahi tujuan kita ternyata apa? Supaya orang itu tertarik dengan kita. Maka kalau ada niatan kaum muslimat dia keluar kemanapun dia supaya diperhatikan sama laki-laki itu, jangan keluar, diam aja di rumah. Karena itu adalah dosa. Itu ada dosa.
Maka kalau mau keluar tuh pakailah pakaian yang tidak terlalu diperhatikan sama orang lain. Pakai jilbab yang besar, tertutup auratnya. Mana orang memperhatikan? Oh, yang diperhatikan biasanya yang kelihatan bahunya, yang kelihatan lututnya dan yang lainnya. Maka itu yang harus kita jaga, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kecuali kepada suami mereka, kemudian ayah-ayah mereka, ayah mereka atau ayah suami mereka yaitu mertua, atau putra-putra mereka, putra-putra suami mereka yaitu anak tiri, atau saudara-saudara mereka atau putra-saudara mereka yaitu keponakan, atau wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki. Tapi ini adalah aurat yang biasa ditampakkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang masalah aurat ini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Batasan aurat ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian disebutkan juga laki-laki itu ada batasan-batasan auratnya, perempuan juga ada batasan-batasan auratnya. Maka disebutkan semua anggota tubuh perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan adalah aurat, dan itu harus ditutup di depan orang yang bukan mahramnya. Adapun yang di depan mahramnya, maka yang biasa yang dia lakukan di rumah itu ya, kayak seperti mungkin dia pakai baju pendek, oblong, kelihatan lehernya, kepalanya, rambutnya, kemudian lengannya sampai ujung tangannya, jarinya, kemudian betisnya ke bawah, maka ini tidak jadi masalah ke orang-orang yang tadi yang mahramnya. Orang-orang mahramnya ini, maka dia diperlihatkan hal tersebut. Adapun kalau laki-laki, maka dia dari lututnya atau bawah lututnya sampai ke pusarnya. Itu auratnya. Aurat baik dalam sholat atau aurat di luar dari sholat. Maka kalau ada orang yang sholat cuman pakai sarungan saja jemaah, sah sholatnya. Karena dulu Anda pernah lihat ya, kakek-kakek Anda dulu kalau kerja di ladang, kemudian ya kadang nggak bawa pakaian. Karena memang ya orang-orang tua itu kayaknya kalau pergi ke ladang tuh malas bawa pakaian, cuma sarung tok dipakai. Selesai bekerja, mandi, ya sudah, sholat, sarungnya diikat sampai dada, kemudian sholat. Ternyata ada dalilnya hal tersebut jemaah. Kita nggak tahu kebiasaan orang-orang tua dulu, nggak tahu apakah paham dalam dalil atau tidak. Ternyata kita dapati itu yang wajib untuk ditutup ketika sholat dan sholatnya sah. Tapi dengan baju yang lengkap itu lebih utama jemaah. Jangan mentang-mentang boleh antum pergi ke masjid cuman pakai sarungan doang. Nah, nggak ada di atas, datang ke WC cuman sarungan doang gitu kan, sampai ke perutnya kemudian sholat. Maka yang tertutup itu jelas lebih bagus. Kata Allah Jalla Jalaluhu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka bawalah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian datang ke masjid. Maka kita katakan ketika menghadap kepada Allah, semakin tertutup tubuh kita itu semakin utama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita muslimah yang dia sadar bukanlah termasuk orang-orang yang wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, yang dapat diperdaya masyarakat modern, yang keluar dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tiada taat kepada hal tersebut. Sekarang banyak doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan jemaah, yang mereka mengatakan nanti kalau tidak terlihat auratnya nanti nggak ada yang mau, kata mereka. Siapa yang bilang hal tersebut? Bahkan ternyata dibuat penelitian, banyak preman-preman ternyata dia senang kalau istrinya itu tertutup jemaah. Dia senang karena dia tahu nanti kalau punya anak itu nggak mau dia anaknya jadi preman. Dia pengen anaknya itu jadi bagus, kemudian bahkan kalau bisa jadi kiai, dia jadi kiai. Dia sampai mengatakan, ya biarkanlah saya yang seperti ini, anak saya jangan seperti ini. Yang dia pilih itu yang bagus-bagus. Dan yang biasanya yang memilih yang sama dengan dia, ya paling dia mengatakan nggak ada yang lain, kayaknya yang sini aja lah. Dia pasrah ya mengikuti yang ini aja, yang mana aja yang ia dapatkan. Karena kadang mereka mengatakan, dengan penampilan saya seperti ini, mana ada yang mau dengan saya. Kita katakan mereka juga mengharapkan kaum muslimat. Kemudian dicontohkan juga ada seorang ditanya oleh orang dari luar agama Islam. Dia mengatakan, kenapa kok kaum muslimah itu dia harus menutup auratnya? Kenapa agama Islam mengajarkan hal tersebut? Maka dia pun mengatakan, atau dia pun mengambil dua permen yang diambil oleh orang yang pintar ini, yang memiliki ilmu ini. Yang satunya dibuka, satunya masih dalam keadaan ketutup, kemudian dilempar ke lantai. Kemudian ditanya, itu permen antum akan ngambil yang mana? Yang kebuka apa yang ketutup? Dia mengatakan yang ketutup. Kenapa diambil yang ketutup? Karena yang ketutup itu belum terkontaminasi,
belum dilihat sama orang, belum ada orang yang menyentuhnya dan yang lainnya, maka saya ambil yang ketutup. Maka dikatakan Islam pun seperti itu. Kita diajarkan untuk senantiasa menjaga perempuan itu, untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa terjaga kehormatannya dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wanita muslimah yang menciduk dan sumber Islam yang bening, yang dia ngambil dari sumber Islam yang bening dan tumbuh dalam iklim yang sejuk, maka tidak boleh mengenakan hijab hanya karena ikut-ikutan. Ternyata beliau mengatakan menggunakan hijab itu ibadah jemaah. Maka tidak boleh kita ngikut. Awalnya mungkin kita ikut-ikutan orang pakai hijab besar misalnya. Tapi harus diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah ibadah yang mana ketika kita niatkan dia ibadah, pahala dan keberkahan yang akan kita dapatkan. Pahala yang keberkahan yang akan kita dapatkan. Dia harus mengenakan jilbabnya dengan hati yang dipenuhi iman kepada Allah, bahwa hijab itu merupakan perintah dari Allah. Dan dia harus sukarela meyakini bahwa memang itu merupakan aturan yang diturunkan Allah untuk melindungi wanita muslimah, mengangkat jati dirinya, menjauhkannya dari cobaan yang menggelincirkannya. Karena kadang-kadang pakaian itu juga kadang menjaga kita ya jemaah. Ada orang kalau jilbabnya bagus nggak berani mencuri dia. Walaupun ada yang jilbab besar juga nyuri juga dia jemaah. Tapi biasanya kalau orang sudah belajar agama, dia akan menjaga identitas keislamannya ini juga. Dia akan khawatir untuk berkata-kata kotor karena khawatir nanti Islam akan rusak gara-gara dia dan seterusnya. Maka setidaknya dengan kita memakai atribut keislaman kita, kita akan dijaga atau kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menghinakan kita atau yang dari hal-hal yang akan menyesatkan kita. Dengan begitu dia akan menerimanya dengan lapang dada dan jiwa yang rela seperti yang dilakukan oleh laki-laki sesuai yang dilakukan oleh para perempuan dari kalangan muhajirin dan orang-orang dari kalangan al-ansor, yang mana ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat hijab, antum tahu apa yang dilakukan oleh suaminya? Suaminya itu langsung berlari pulang mencari istrinya. Diturunkan ayat hijab oleh Allah Tabaraka, disampaikan oleh Nabi SAW. Setelah mendengarnya itu laki-laki itu pada lari kembali ke rumahnya mau memerintahkan istrinya, tapi ternyata istrinya lebih dahuluan untuk mendengar kabar tersebut. Mereka enggak segan, itu korden dirobek jemaah, sarungnya yang besar dirobek, kemudian ditutup auratnya oleh wanita-wanita tersebut. Enggak peduli apa hikmahnya jemaah. Dan ini yang sering kita katakan, mengerjakan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak perlu nunggu ada hikmah dulu baru dikerjakan. Karena banyak syariat Allah yang kita nggak paham sampai sekarang jemaah. Banyak syariat Allah yang kita nggak paham sampai sekarang. Nah, nggak paham sampai sekarang. Mana? Kenapa kok akikoh itu kalau perempuan cuma satu? Kenapa akikoh itu laki-laki dua? Kita nggak paham sekarang. Sholat maghrib kenapa harus 3? Sholat subuh kenapa harus 2? Sampai sekarang kita nggak paham. Dan memang seorang kaum muslimah yang sejati, seorang kaum muslimin yang sejati, ketika Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan dia dengan suatu perintah, dia tidak ada pilihan. Laisa lahumul khiyar. Dia tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah tersebut. Maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ingat, perintah itu sesuai dengan kemampuan jemaah. Sesuai dengan kemampuan. Adapun untuk larangan maka ditinggalkan dengan sepenuhnya. Maka mereka wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Muhajirin, mereka mengambil baju mereka kemudian merobeknya lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka jemaah. Bahkan karena mereka tahu ternyata ada di antara keluarganya yang bukan mahram, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat seorang sahabi ya, dia ada anak kecil yang dia angkat. Jadi anak angkatnya seorang sahabat. Sampai besar dididik mulai dari dia bayi sampai dia besar. Akhirnya dia kewalahan ketika turun ayat hijab ini, dia harus berhijab. Sedangkan anak itu di rumahnya. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut sehingga Allah memberikan solusi kepadanya. Maka silakan mencari solusi boleh.
gimana solusinya? Saya nggak punya hijab untuk saya tutup, maka silahkan kaum muslimat yang memiliki hijab yang lebih untuk diberikan kepada saudarinya. Kemudian orang-orang yang ketika diminta tolong untuk melakukan ketaatan, bantuin saudarinya dengan apa yang bisa dia lakukan dari ketaatan tersebut. Kemudian kita katakan bahwasanya menjalankan ketaatan menutup aurat ini memang banyak ujiannya. Kadang ada orang yang mencemohkan kita, menghina kita. Kemudian kadang juga ketika udara sangat panas, kemudian udara sangat menyengat, kadang akan keringatan, akan basah. Tapi ingat, keringat yang keluar dari tubuh yang kita tutup, yang kita jaga supaya tidak terlihat untuk orang lain, supaya tidak terlihat kepada orang yang bukan mahram kita, jelas itu akan bernilai pahala dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka harus bersabar melaksanakan ketaatan. Maka lihat kata Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-9, manusia dahulunya hanya satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena satu ketetapan yang telah ada dari Rabb mereka terdahulu, pasti telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka ini di antara syariat Allah, ini adalah ketetapan dari Allah yang kita harus terima hal tersebut. Bahkan lihat kata Allah Jalla Jalaluhu, wahai Rasul-Rasul, makan dan minumlah, makan dan makanlah dan makanan yang baik, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian semua, agama yang satu. Aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lain keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara cara kaum muslimah senantiasa bersama dengan Rabbnya, dan ini untuk mencari jati diri yang sesungguhnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki secara bebas. Ya kayak masuk di klub malam, kemudian acara satu ruangan campur baur misalnya. Adapun kalau pergi ke mall sama mahramnya atau dia sendirian karena rumahnya dekat, maka itu bukan dikatakan bercampur baur. Yang campur baur bebas ini enggak ada penghalang sama sekali. Yang dia saling bersentuhan, yang dia ngobrol bebas. Adapun kalau dia datang ke mall, dia pakai jilbab besar, dia ketutup auratnya, kemudian keliling belanja, maka itu tidak dimasukkan dalam campur baur secara bebas. Maka wanita muslimah yang lurus tidak mau bercampur dengan kaum laki-laki dan akan menghadirinya menurut kesanggupannya, tidak mencari jalan-jalan atau jalan untuk bercampur dengan laki-laki, tidak mendorong orang lain melakukannya, maka dalam hal ini dia akan mengikuti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, dan istri salafus saleh dan kalangan sahabat, tabi'in, siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Dia tentu menyadari bahwasanya pergaulan bebas membawa dampak yang kurang baik terhadap kedua belah pihak. Dampak ini bisa dirasakan oleh orang-orang barat di berbagai faktor kehidupan, terkhususnya terlihat dengan menurunnya prestasi belajar, karena mereka ternyata bebas melakukan apa yang dia inginkan, auratnya yang lain, akhirnya nggak ada kecerdasan pada mereka karena syahwat terus yang berkumpul. Dan ini juga yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, jemaah. Jangan mudah dia berteman bebas dengan orang-orang yang kita tidak kenal, jaga pergaulannya, kontrol dia, karena ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan makan kepada anak perempuannya, fa ahsani ta'dibaha, kemudian dia didik dengan didikan yang bagus, kana laha hijaban minan nar, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Jangan sampai kita mengatakan ada anak kita melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya kita mengatakan, Ustadz nanti kalau dikerasin dia ngelawan, akhirnya dibiarkan. Tidak, jemaah. Agama Islam juga mengajarkan boleh kita keras kepada anak kita, boleh sesuai dengan syariat, cuman bukan mencaci maki dia, kita nasihatin. Kemudian kita ingatkan perbuatan itu adalah perbuatan haram. Kemudian sesekali kasihkan dia hukuman. Ketika dia meninggalkan sholat aja diperintahkan untuk dipukul, jemaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wadribuhum wa huwa abna asyara sinin.
Maka pukullah mereka kalau dia umur 10 tahun. Apalagi sesuatu haram yang ditinggalkan boleh. Tapi ingat, pukulannya itu bukan untuk menyakitinya, tapi mengingatkan dia bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram yang tidak boleh dikerjakan, jemaah. Tidak boleh dikerjakan. Maka ingatkan anak-anak kita yang putri supaya dia tidak bebas untuk bergaul apalagi dengan yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian seterusnya. Dan ini tanggung jawab kita sebagai seorang atau orang tua untuk senantiasa menjaga mereka. Kemudian kita katakan tadi kembali kepada orang-orang yang di luar sana yang bagaimana dengan pendidikannya, ternyata pendidikannya sangat lemah sekali, prestasi belajarnya tidak ada karena mereka ternyata menjunjung tinggi bebas melakukan apa yang dia inginkan, kemudian seterusnya. Nah, bahkan disebutkan di sini direktur sekolah dasar ia pun menjawab, kami sudah merasakan sendiri dampak negatif mencampur pelajar putra dan putri sekalipun ia di jenjang sekolah dasar seperti ini. Dan bahkan ada yang mengatakan seperti itu, anak-anak memang harus dipisah di kelasnya, kemudian yang lainnya. Kalau memang nggak bisa di kelasnya, tempat duduknya harus pisah, laki-laki kemudian perempuan. Diajarkan mulai dari dini dia. Kemudian seterusnya banyak kejadian di berbagai penjuru dunia yang menunjukkan bahaya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang semuanya menyodorkan bukti akurat tentang hikmah Islam yang membatasi pergaulan ini dan dijauhi masyarakat muslim yang mengikuti petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan cara ini mereka bisa menyingkirkan bahayanya yang sangat besar yang bisa mengguncang hati dan sanubari, kemudian juga bisa merusak generasi penerus kita, jemaah. Maka ini yang kita tanamkan, baik kita yang sudah dewasa atau mungkin yang sudah berkeluarga, jelas tidak boleh bercampur baur secara bebas dengan orang yang bukan mahram kita, atau mungkin berkenalan misalnya. Kalau memang dia butuh sesuatu, ya dia selesaikan dengan hajatnya saja, maka jangan sampai dia bersanda gurau kemudian yang lainnya, karena itu akan membuka pintu-pintu setan yang akan merusak rumah tangga seseorang. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Maka di antara cara untuk mendekatkan diri dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala khusus bagi kaum muslimat adalah tidak boleh berkhelawat dengan orang yang bukan mahramnya. Begitu juga kaum muslimin juga enggak boleh. Jangan sampai dia berkumpul berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, karena akan terjadi sesuatu yang sangat besar di sana. Dia akan dikuasai oleh setan, maka yang lainnya juga akan dikuasai oleh setan, maka terjadi sesuatu yang atau sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalau menggunakan jilbab itu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan syariat itu apa sih? Ya menutup pakaian yang longgar, jangan yang ketat. Karena yang ketat ini sudah ada ancamannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita juga ajarkan, walaupun dia dari kecil ajarkan supaya dia tahu batasan aurat itu ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian tidak bercampur bebas dengan kaum laki-laki, dan ini juga kita ingatkan kepada anak-anak kita, jemaah. Jangan biarkan dia bebas, terus kontrol dia, apalagi dia laki-laki juga. Laki-laki apalagi dia perempuan, maka jelas harus dijaga, jangan sampai kita menyesal kemudian akan membuat sakit dada kita, jemaah. Nah, wallahu taala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, tafadhol, mungkin ada tambahan dari jemaah. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Nah, berapa jarak perjalanan orang itu dikatakan safar? Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada yang mengatakan 3 mil, salah satu amyar. Nabi SAW pernah melakukan perjalanan 3 mil, kemudian beliau mengqashar sholat. Berarti ini batas perjalanan, kata sebagian para ulama. Kata batas perjalanan. Ada mengatakan tidak, batasnya itu ada 84 km. Ada yang mengatakan tidak, perjalanan sehari semalam.
Ini pendapat di antara para ulama. Tapi diambil kesimpulan di antaranya adalah Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan sesuai dengan adat kebiasaan saja. Ya, dia sesuai dengan uruf. Kalau dianggap kita itu safar, berarti kita safar. Misal kalau dari Gunung Gunung Sari misalnya ke sini, kalau dikatakan dia safar, maka sudah dianggap safar. Kalau misalnya dari Manggar ke sini kemudian dianggap safar, maka dia adalah safar. Berarti tidak boleh dia pergi sendirian dari sini. Nah, tapi kalau dia tidak dianggap safar, maka boleh. Maka boleh dia. Kalau dari Manggar ke sini dianggap safar apa enggak? Kalau dia menggunakan dalil salah satu amyal, jelas kita akan safar. Salah satu amyal itu disebutkan oleh para ulama, 1 mil itu adalah 3 kilo. 1 mil itu adalah 3 kilo. Berarti kalau 3 mil, nah berapa jemaah? 9 kilo. 9 kilometer, berarti dekat sekali. Tapi disebutkan oleh beliau tidak. Itu bukan batasan. Kebetulan Nabi SAW melakukan perjalanan sampai sana kemudian mengqashar sholat. Nah, beliau di situ disebutkan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas yang sahih itu adalah kembali ke uruf. Kalau dikatakan dari rumah dari Sepinggan datang ke sini dia safar, berarti nggak boleh ke sini kecuali dengan suaminya. Tapi kalau tidak dikatakan maka iya enggak. Maka tanya-tanya orang di sini, safar enggak dari sana? Oh enggak. Safar enggak dari sana? Oh enggak. Biasanya kalau dari sini ke Samarinda misalnya, Balikpapan ke Samarinda safar? Oh iya safar Ustadz. Itu sudah mafhum dari orang lain. Safar. Walaupun ternyata jaraknya cuma setengah jam saja. Dari tol misalnya ngebut ke sana nyampe ke Samarinda nggak jauh, bahkan mungkin nggak nyampe 84 km misalnya, tapi dia sudah dianggap safar. Maka tidak boleh dia sendirian ke sana kecuali dengan mahramnya. Dan mahram itu banyak ya. Ada suaminya, ada bapaknya, ada mertuanya, kemudian ada anak tirinya juga, dia adalah mahramnya, kemudian saudaranya dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, itu yang disebutkan oleh para ulama dan itu adalah pendapat yang kuat. Dikembalikan ke uruf. Adapun kalau pergi umroh jelas itu. Jelas. Dia akan pergi ke Mekah sana jemaah. Perjalanannya juga anggap dari sini sehari semalam. Kalau Jakarta sampai ke Doha itu 11 jam. Nah, dari sini berapa jam lah ke Jakarta. Tinggal dihitung saja. Nah, tapi tidak dilihat dari jaraknya jemaah. Selama dia dikatakan safar, tidak boleh dia pergi sendirian. Tapi kalau ternyata itu bukan safar, tafadhol, nggak jadi masalah. Nah, transportasi online apakah? Berkholawat jemaah. Apakah transportasi online itu berkholawat jemaah? Dia naik mobil sendiri-sendirian jemaah. Nah, ini pernah lagi heboh dulu. Nah, ada hadis Nabi SAW pernah membonceng seorang sahabiah. Lupa namanya siapa sahabat itu yang suaminya Zainab kah jemaah? Ada seorang sahabiat, dia lagi jalan di pinggir jalan, kemudian Nabi SAW menawarkan dia untuk dibonceng. Ayo ikut saya antar pulang. Tapi sahabat tersebut mengatakan, enggak ya Rasulullah, ana jalan kaki aja Rasulullah. Karena dia tahu ternyata suaminya itu pencemburu. Akhirnya setelah dia pulang diceritakan oleh istrinya, tadi Rasulullah SAW menawarkan aku untuk diantar sampai ke rumah, mau dibonceng oleh Nabi SAW. Kata sahabat tersebut, wallahi engkau dibonceng oleh Nabi SAW itu lebih aku cintai daripada engkau memikul beban kayak seperti ini. Dia seperti itu ngomongnya. Akhirnya para ulama ada yang mengatakan, oh berarti ini boleh orang membonceng orang lain. Tapi disebutkan dengan banyak lagi syarat yang sangat ketat. Karena tidak boleh bermudah-mudahan. Contohnya bisa jadi Nabi SAW menaikkan di atas kendaraannya, beliau jalan kaki. Sebagaimana yang pernah terjadi Aisyah yang ketinggalan bawa mencari buang hajat, kemudian kalungnya hilang, kemudian dicari, ketemu dengan seorang sahabat. Akhirnya apa? Dia dinaikkan di atas kendaraan dan sahabat tersebut yang menuntun kendaraan tersebut. Makanya seperti ini. Kemudian yang kedua itu kehususan Nabi SAW. Kehususan Nabi.
Karena seperti nikah 9, lebih daripada 4, istri beliau bahkan 11, diceraikan 2, sisa 9. Kemudian yang lainnya kita katakan bisa jadi itu juga kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan kendaraan online misalnya? Maka usahakan kalau memang dia cari kendaraan yang online, cari yang memang yang jadi sopirnya itu adalah yang dia sama jenisnya. Misalnya perempuan dengan perempuan, karena di aplikasi kan bisa dicari. Aplikasi bisa dicari. Oh ini pengendaranya ada perempuan, silakan cari perempuan, itu lebih selamat. Kalaupun memang ada yang membolehkan. Yang seperti tadi, boleh kata seperti Aisyah itu dia ditaruh di atas kendaraan, kemudian dia dibawa. Atau dia sopirnya di depan, kemudian perempuannya di belakang yang dia memiliki jarak. Ada yang membolehkan hal tersebut. Tapi untuk kehati-hatian, kalau memang kalau transportasi online ini, maka bawa mahram yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka antum yang jadi suami itu jangan malas ngantarkan istri antum kalau pergi kajian jemaah. Masa antum rela nanti yang nganter dia sopir entah berantah lagi yang laki-laki gitu. Nah, sebagai perjuangan supaya istri kita semakin semangat untuk menuntut ilmu itu antar. Walaupun sampai tempat itu antum pulang, silakan pulang. Nanti ketika selesai antum jemput dia kalau memang ada urusan antum. Seperti itu. Jaga istri antum, jaga kenyamanannya sehingga dia akan menjadi wanita-wanita yang salehah yang bisa membantu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sempatkan diri kita untuk mereka, luangkan untuk diri kita untuk mereka. Maka Anda lihat banyak di antara iwan-iwan kita luar biasa. Dia ngantar istrinya pergi ngajar di sekolah. Sekolah memang khusus perempuan-perempuan yang ngajar, nggak ada laki-laki atau dipisah memang. Kemudian ketika pulang dia minta izin dari kantor pas jam istirahat. Kemudian jam istirahat, izin terlambat berapa menit. Dia jemput istrinya itu hampir tiap hari juga. Hampir tiap hari dia melakukan hal tersebut. Maka ini yang terbaik karena memang sangat cinta sekali dengan istrinya, dia tidak mau istrinya kenapa-napa. Bahkan ada di antara mereka juga nggak boleh keluar kecuali dengan suaminya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Fadhal kaum muslimat. Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada yang lain? Oke. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Terus belajar agama kita jemaah sedikit-sedikit, tidak jadi masalah, yang penting ada tambahan ilmu kita, jangan sampai nggak ada sama sekali. Ingat jalan yang terbaik yang mudah masukkan kita ke dalam surga adalah duduk di majlis taklim. Walaupun mungkin kita paham cuman separuh, paham cuman sedikit dan seterusnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira juga, orang yang duduk di majlis taklim maka akan diputi oleh rahmat dari Allah, diturunkan ketenangan, bahkan akan disebut namanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu di atas langit, kemudian dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia dan akhirat, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya, menjadikan istri kita istri yang soleha, menjadikan suami kita suami-suami yang soleh, kemudian keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.